Sedulur kami Banyumas, pada edisi dialog tokoh Ngodemas KP Banyumas ini, kita menghadirkan tokoh yang luar biasa, seorang komandan Polresta Banyumas yang punya pengalaman begitu banyak, bahkan pengalaman ke luar negeri, dan mendapat penghargaan dan pengakuan dari lembaga internasional PBB. Beliau Bapak Kombes Polisi M. Firman Lukman Hakim. Kita akan perbincangkan tentang presisi, ini sesuatu yang baru, lalu aplikasi presisi pada masyarakat. Apakah ada beda kebijakan Kapolri kemarin dengan Kapolri baru, dan bagaimana pengejawantahannya di wilayah Banyumas. Kita saksikan Ngodemas edisi dialog tokoh Kamis 15 April 2021 pukul 8 malam. KPU Banyumas sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi dengan kami pada acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, pada seri Dialog Tokoh. Pada seri Dialog Tokoh saat ini, kita menghadirkan sosok yang luar biasa, yang di tengah kesibukannya, di sela-sela kesibukannya, beliau berkenan membersamai kami Banyumas untuk berbincang-bincang tentang banyak hal. Tokoh yang luar biasa ini, beliau Bapak Kapolresta Banyumas, Bapak Kombes Pol M. Firman Lukman Hakim. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam. Sehat? Mohon izin panggilnya Bang lah ya. Kenapa? Mohon izin panggilannya Bang ya. Apa aja lah. Kita hampir seusia Bang. Gitu. Bang, sedulur KP Banyumas, beliau adalah Kapolresta baru yang dilantik tanggal 15 Januari. 15 Januari. Berarti masih anget-anget istilah Banyumas. Masih anget-anget. Kita berbincang tentang visi misi beliau, lalu tentang mungkin terobosan beliau, karena dari beberapa artikel yang saya baca, berita yang baca, beliau syarat pengalaman dari tingkat polsek sampai luar negeri. Ya, ini luar biasa. Bahkan pernah menjadi satu-satunya anggota Polri yang dipilih oleh PBB untuk penugasan di Sudan. Saya selaku host Imam Arif Setiati sudah tidak sabar lagi untuk berbincang dengan beliau, Bang Firman. Gimana kabar Bang Firman? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang? Siap. Alhamdulillah. 15 Januari ya. Berarti ini 2 bulan ya? 3 bulan setengah lah. Ini kan 15 April. Oh iya. 4 bulan deh ya. 15 15 nih. 4 bulan berarti kan. Oke ya. Oke Bang. Sebelum di Banyumas Saya sebelum di Banyumas di Bareskrim. Bareskrim ya. Bareskrim Mabes Polri. Mabes Polri. Juga pernah di Polres Sleman apa ya? 2018 saya pernah diberikan amanat jadi Kapolres Sleman. Oh, Kapolres Sleman. Oke. Dan tadi saya sampaikan tadi, kayaknya saya baca-baca pernah di Sudan ya? Ya kebetulan aja. Luar biasa, Presiden luar Pernah di biasa. sana. Ini Bang, ini kan mumpung Ramadan nih Bang. Ada beda nggak sih antara puasanya nang Sudan karena nang Banyumas sama nang Indonesia lah Bang? Ya pasti. Gimana Bang? Pasti. Kalau di luar negeri itu kan kita lihat juga, kita melihat bagaimana kultur. Ya. Kulturnya di Sudan dengan kulturnya di Indonesia itu kan berbeda. Ya walaupun sama-sama Muslim, Ya. tapi perbedaan kultur, perbedaan iklim, perbedaan adat istiadat,
belum lagi perbedaan sistem pemerintahan dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Tapi kalau untuk bagaimana tata caranya pelaksanaan puasa ya sama. Sama betul ya Bang. Sama. Lebih berat mana Bang? Di Sudan atau di Indonesia puasanya? Kalau lebih berat kita bicara lebih berat di Sudan karena siangnya lebih panjang. Wih, berapa jam kalau di Sudan ya? Jadi nanti kalau kita buka puasa itu 7:30 malam. Wih. Dan suasananya terik ya Bang? Panas. Di sana siangnya lebih panjang. Jadi panas ya. Ya. Di sana ada waktu apalagi momen-momen tertentu memang panasnya dia melebihi daripada panas normal. Bisa kadang-kadang pada bulan Juli sampai dengan Oktober itu panas normal di sana bisa 42, 45. Wih, berarti kalau nggak pakai tutup kepala bisa mimisan ya Bang? Ya, seperti itulah. Oke, berapa tahun di Sudan Bang? Saya di Sudan totali hampir 3 tahun. Berarti 2 kali puasa lah ya? 2 kali puasa, oke. Artinya lebih enak di Indonesia lah ya Bang? Tetap puasa ya Bang? Tetaplah namanya hidup paling enak di negara sendiri. Dan harus gitu jaga ya Bang? Loh iya dong. Oke nih Bang. Kita kan tahu nih Kapolri baru dengan program apa ya? Presisi apa ya Bang? Presisi. Ini kan kita sendiri juga belum begitu paham mungkin. Visi misi apakah berbeda dengan periode Kapolri kemarin? Apalagi ada terobosan katanya SIM juga baru apa ya itu model-model tadi itu. Jadi bisa intinya Bang? Kalau program Pak Kapolri yang baru ini kan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan. Oke. Jadi masyarakat itu tidak merasa dipersulit. Pelayanan itu mudah, singkat, cepat, murah. Nah, itulah program yang utama pelayanan dari Pak Kapolri yang baru. Ya, mau nggak mau suka nggak suka kita harus mendukung program beliau yang namanya presisi itu. Kan gitu. Presisi apa Bang? Prediktif kan gitu ya. Terus apalagi? Tapi ini lebih sekarang prinsip tadi yang mempermudah pelayanan pada masyarakat dan lebih ini mengayomi ya Bang? Iya, pastinya begitu. Jadi bukan hanya seperti itu ya. Jadi lebih banyak bagaimana kita memberikan pelayanan dan mengerti. Kan gitu ya. Mengerti akan publiknya. Sehingga pelayanan kita berikan itu tidak sia-sia, kan gitu ya. Dan lebih ringkas lah pelayanan itu. Oke Bang, kalau di konteks Banyumas penerjemahannya seperti apa Bang? Di konteks di Banyumas sekarang yang kita lakukan, kita sudah melaunching beberapa aplikasi ya. Contoh terakhir 2 minggu yang lalu kita launching polisinya Inyong. Polisinya Inyong. Nah, polisinya cerita Inyong. Yang menarik nih, gimana Bang? Jadi polisinya Inyong itu adalah aplikasi berbasis pelayanan di mana nanti masyarakat itu dalam membuat si pelaporan atau memperpanjang SIM, ya membuat SKCK, itu tidak perlu lagi berlama-lama di kantor polisi. Jadi dia bisa download aplikasinya, dia isi di situ, datanya semua dia isi, ya kan, sampai nanti dia menentukan sendiri kapan dia akan datang ke kantor polisi. Gitu. Jadi kami berharap dengan menggunakan aplikasi itu, masyarakat yang datang ke kantor polisi ya terutama Polresta Banyumas nggak lebih daripada 30 menit. Oke. Lebih ini ya lebih singkat. Ya, kalau tidak ada revisi 10 menit selesai. Oh gitu ya. Sudah di launching ya? Sudah launching. Polisinya, di samping polisinya apa lagi Bang? Yang kemarin juga kan ada apa namanya yang di launching oleh Mabes Polri ya, kayak tilang etle. Terus kemarin juga di launching juga dari Mabes Polri itu SIM online segala macam itu. Nah itu ya kita dukung semua program. SIM online di Banyumas sudah ada berarti ya Bang? Ya ini nanti kita akan segera gitu ya? Kan setelah di launching kan gitu ya. Nah ini kita terapkan langsung di Banyumas. Oke, berarti tilang online, tilang apa tadi? Tilang online. Tilang online sudah ada ya Bang? Diterapkan juga. Udah ada yang kena Bang? Sudah ada. Jadi hati-hati kalau di jalan, ya kan. Jangan dikira nanti yang ada polisinya kan gitu. Tahu-tahu udah surat tilangnya ke rumah. Nanti. Berarti nggak ada polisi lalu lintas rahasia ya Bang? Tetap ada, ya kan. Polisi lalu lintas itu juga tetap ada di jalan.
Ya biar bagaimanapun polisi lalu lintas tetap nanti akan memberikan pelayanan masyarakat dalam hal pengaturan lalu lintas. Jadi bukannya terus ada tilang etle, polisinya nggak ada di jalan, tetap ada di jalan. Kok kira nggak ada di jalan bang? Nggak ada yang itu. Tapi razia masih ada ya bang? Razia tetap kita agak razia ya. Tapi razianya dalam hal apa dulu? Oh, razia Contoh, itu yang ya, lalu lintas ya. yang kita lakukan dalam hal ini ya kayak mau dalam bulan Ramadan ya. Iya, siap bang. Yang kita lakukan tuh razia terkait dengan knalpot brong. Ya, knalpot brong-brongan itu kan gitu ya. Knalpot brong-brongan itu kan juga ada batasnya. Tujuannya merazia knalpot brong-brongan pertama tidak mengganggu saudara-saudara kita yang melaksanakan kegiatan agama. Tuh, satu. Yang kedua, ya kan, tidak mengganggu saudara-saudara kita nanti yang sedang istirahat. Yang ketiga, mengantisipasi balap liar. Kan gitu ya, makanya nanti ditertibkan nih knalpot brong-brongannya itu. Apa tadi bang? Brong-brongan. Brong-brongan. Jadi knalpot yang keras itu loh. Kalau sini bilang knalpot brong-brongan lah kan. Kalau sini bobokan bang. Nah ya bobokan lah ya kan itulah istilahnya Gitu gitulah. ya? Ada ya bang? Itu melanggar aturan ya bang? Ada. Speknya. Jadi ada. Jadi ketentuannya itu ada. Jadi batas desibelnya ada. Jadi bukannya terus bisa pasang knalpot sembarangan gitu ya. Suaranya bisa keras-keras begitu juga enggak. Ada ketentuan nih batas desibelnya berapa. Batas maksimal desibel itu berapa. Termasuk yang ganggu bukan yang knalpot bang, tapi yang klakson itu yang bunyinya memekakan telinga juga ya. Kan beda kalau klakson. Ya kan kalau klakson itu kan dibunyikan hanya sewaktu-waktu. Beda dengan knalpot. Kalau itu nggak ada knalpot penertiban ya bang, yang variatif klaksonnya itu, yang nggak diatur, yang diatur malah rotator. rotator. Kan gitu ya, rotator mobil yang mobil-mobil yang tidak punya izin pakai rotator malah diatur, nggak boleh. Oke bang, lebih spesifik program apa di bulan Ramadan ini bang? Polisian di samping tadi penertiban bobokan. Sebenarnya programnya kita nggak macam-macam lah ya. Kita kembali ke program dasarnya itu adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian kita juga membantu programnya pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Hanya itu saja. Ya, kemudian tinggal metodenya. Metodenya yang kita optimalkan terkait dengan pelaksanaan Ramadan. Karena apa? Pada saat pelaksanaan Ramadan ini peningkatan kualitas masyarakat nih bertambah. Contoh, ya kan, walaupun udah dilarang, tetap aja laksanakan ngabuburit, kan gitu ya. Karena gimana? Itu udah tradisi ngabuburit itu. Sekarang tinggal bagaimana kami, ya, dari Forkopimda, ya, dari polisi, dari teman-teman TNI, dari teman-teman Pol PP, itu kita menjaga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ngabuburit, gitu ya, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Satu. Yang kedua, menjaga keselamatannya mereka. Yang ketiga, menjaga keamanannya. Berarti ada anggota yang diterjunkan ya bang? Pasti ada. Entah itu anggota pakaian dinas, entah itu pakaian preman, kan gitu. Termasuk ini menghalau kerumunan itu bang? Kalau enggak? Pasti itu dilakukan. Gitu ya? Jadi kalau ada kerumunan, ya pasti kita halau, ya kan. Nah, dengan tinggal tata caranya, gitu ya. Kami berharap dari saudara-saudara kita semua, kita mulai koreksi diri. Jadi percuma petugasnya teriak-teriak, kan gitu. Kalau kita nggak ada kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi penanganan COVID yang paling utama tuh kan kesadaran diri sendiri dulu. Betul. Kita mau bentuk tim A, B, C, D, E, F, G, H, mau bentuk tata cara bagaimanapun akan percuma kalau tidak kita sadar dari diri kita sendiri dulu. Itu ya. Berarti melibatkan tokoh masyarakat bang? Pasti melibatkan tokoh masyarakat. Termasuk keamanan, kondusivitas. Pasti. Gitu. Jadi pentingnya ya yang dikatakan program pemerintah 3 pilar plus. Apa coba 3 pilar? 3 pilar plus itu kan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk kawan-kawan ormas. Kan gitu, ya. Itulah yang disampaikan 3 pilar plus.
Jadi kalau dibilang semua pelaksanaan tuh diserahkan kepada Polri, ya enggak juga, ya kan? Kalau namanya menjaga keamanan Kamtipmas, stabilitas itu tugas kita bersama. Bukan hanya tugasnya TNI Polri saja, tapi tugas kita bersama. Disitulah makanya ada namanya 3 pilar plus, kan gitu ya. Karena bagaimanapun juga, ya kita harus mengindahkan norma hukum dan norma agama. Ya, betul. Kan gitu. Betul. Ya. Jadi nggak bisa terus kita bilang, wah ini tugasnya polisi saja. Nggak. Inilah tugas kita bersama. Banyumas ini milik kita. Banyumas ini punya kita. Mari kita jaga Banyumas ini sama-sama. Kan begitu kan? Kita bangun Banyumas ini sama-sama. Termasuk deteksi dini ya Bang. Seharusnya juga masyarakat proaktif ya Bang. Kewaspadaan dini apa ya? Jadi yang kita lakukan adalah tindakan preemptif dan tindakan preventif. Oke. Ya beda nih tindakan preemptifnya. Kalau tindakan preemptif ya dari niatnya aja kita patahin. Jadi tidak terjadi tuh niatnya. Jadi orang mau niat untuk membuat kejahatan itu udah kita cegah. Orang itu mau niat hal yang negatif udah kita cegah. Nah, kalau tindakan preventif kesempatannya yang kita cegah. Kan gitu. Supaya niat dan kesempatan tidak ketemu. Kalau niat dan kesempatan ketemu, terjadilah hal tersebut, kan begitu. Ya, nah itu jadi tindakan yang kita lakukan dari awal, ya, bukan kalau udah kejadian ya tinggal kita bukan kita tindak ya, tapi tinggal bagaimana kita menindaklanjutinya. Berarti represif itu belakangan ya Bang? Setelah itu tadi, sangat, bahkan kita lihat tugas Polri gitu, ya, gitu. sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 itu kan jelas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegakan hukum. Makanya penegakan hukum ada dannya, kan gitu ya. Apabila tidak perlu dilakukan penegakan hukum, hanya cukup tindakan preemptif atau preventif, cukup di situ. Makanya di situ ada program Pak Kapolri juga mengedepankan restoratif justice. Apa itu Bang? Ya kan, restoratif justice itu ya menegakkan hukum ya dengan pertama tidak tebang pilih. Yang kedua objektif. Yang ketiga yang diutamakan adalah win-win solution. Oh ini demokratis banget Bang itu. Oh sangat demokratis. Persamaan hakim atau hukum. Betul. Jadi presumption of innocence-nya harus ditampilkan. Oh, berarti ini saya udah Bang, ini kalau selama ini kan seluruh kampung Banyumas merasakan kadang-kadang nyolong ayam itu digebuki malah nyolong akeh orang Bang. Ya itu merupakan koreksi buat saya. Gitu kan ya. Ada dulu gitu kan Bang. Betul. Gitu. Ini koreksi buat polisi ke depan. Bagaimana kita menjadi polisi yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kan gitu ya. Jadi kita lihat apakah pantas orang ini masuk penjara? Oh gitu? Kan gitu ya. Apakah pantas orang ini untuk ditahan? Kan gitu ya. Kalau memang antara pelapor dan terlapor sudah ada itikat baik dan tidak merugikan publik, tidak banyak merugikan publik dan bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, kan gitu ya. Dan tidak berdampak secara meluas, kan gitu ya. Nah, inilah yang namanya restoratif justice. Kan gitu ya. Nanti akan disaksikan, bukan hanya diselesaikan di polisi, tidak. Nanti ya perangkat tertentunya kita ajak Pak RT-nya, kan gitu ya, atau lurahnya, kan gitu ya. Jadi perangkat terkait akan menyaksikan, ini ya, kamu berantem sama dia, berselisih paham dengan dia, ayo kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Itu yang diambil duluan ya Bang, langkah itu. Iya, itu langkah itu yang kita kedepankan, kan gitu ya. Bukan terus pokoknya orang salah tuh harus ditahan, tidak, kan gitu kan. Nih setelah kamu Banyumas ada yang baru ini. Ini perlu tahu seluruh kamu Banyumas bahwa pendekatannya lebih pendekatan persuasif, manusiawi banget. Nah, jadi tidak lagi kita melakukan abuse of power. Gitu ya. Orang kemaki lah ya Bang. Ya orang kemaki lah. Sip, seperti menarik nih. Kapolri saat ini tema tadi namanya apa programnya? Bahasa Inggrisnya Bang. Apa itu? Tadi yang pendekatan
presumption of innocence. Oke, lah. Apa yang ini restoratif justice? Itu restoratif justice jadi menarik ini Bang. Oke, berarti ini pendekatan ini juga dipakai di pelaksanaan undang-undang ITE apa ya Bang? Kan kita takut nih ngeritik. Betul. Di undang-undang ITE pun sekarang programnya Pak Kapolri itu membentuk virtual police. Apa itu Bang? Ya, jadi virtual police itu gunanya ya apabila ada orang berselisih di alam alam maya lah ya, kalau kita bilang ya di cyber lah, alam cyber. Virtual police itu adalah nanti memberikan pencerahan pertama, diberikan teguran dulu oleh rekan-rekan yang melaksanakan mendapat tugas di virtual police. Ya. Nanti baru setelah itu kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi nggak langsung orang langsung tangkap, nah kan gitu kan ya. Nah semua itu ada tahapannya. Betul. Jadi ada step by stepnya ada. Ya betul, ketakutan aktivis demokrasi itu Bang kan. Ya ini pelaksanaan undang-undang ITE tadi, ketakutan untuk kontrol pada masyarakat. Kan pernah tuh di daerah Banten apa ya Bang? Kritik tentang pembangunan jalan diadukan oleh kadesnya gitu. Kan undang-undang ITE katanya. Ya memang inilah ini kan kita berbicara kepada IT ya. Betul. Kita berbicara teknologi informasi. Itu yang perlu kita lihat adalah teknologi informasi merupakan borderless. Betul. Ya, dia tidak ada batas. Akhirnya kebablasan. Ya, tapi akhirnya adalah undang-undang ITE, di mana undang-undang ITE itu memberikan batasan tertentu supaya tidak terjadi, yaitu tadi saling cela-mencela, abuse of power, kan begitu ya. Belum lagi ya istilahnya tidak pidana lainnya, kan gitu. Nah, untuk itu sejalan dengan perkembangan zaman, ya kita melihat jangan sampai nanti dengan undang-undang ITE itu juga dijadikan abuse of power. Nah, itulah yang diprogram Pak Kapolri ya untuk membentuk virtual police. Itu sebenarnya sama dengan restoratif justice. Cuman itu terjadi di virtual. Di dunia maya lah, Bang. Di dunia maya. Pendekatannya juga sama ya, Bang. Persuasif. Pendekatannya sama. Dipersuasifkan dulu. Dirembuk dulu kan gitu kan ya. Nah, kalau memang nanti dirembuk ternyata tidak ada jalan keluar, ya kita akan melakukan upaya hukum secara profesional. Berarti ini kan kebijakan Kapolri baru memastikan pilar demokrasi, salah satunya nilai demokrasi, salah satunya kontrol masyarakat masih memungkinkan ya Bang. Ya. Orang sama tiba-tiba kalau itu kontrol aja berbeda dengan kontrol dengan yang satu fitnah mungkin ya Bang. Ya beda dong. Gitu. Kalau kontrol kan terkait kebijakan. Betul. Oke Bang. Selanjutnya ini Bang terkait dengan pemilu kan. Bang Firman juga pernah menangani jadi Kapolresta di Sleman menangi pemilu betul? Kayak enggak ya? Enggak. Tapi kan 2019 kan saya mantau juga. Oh gitu, Pak. 2019 kita mantau pemilu. Pas di Barreskrim berarti ya, Bang? Saya di Jawa Tengah waktu itu. Jawa Tengah. Wadir Krimsus. Berarti yang ini peran polisi di kepemiluan di mana, Bang? Kalau kita peran Polri di pemilu tetap kembalinya adalah bagaimana kita mendukung program pemerintah. Kan gitu. Yang secara profesional. Kan gitu ya. Jadi kita juga melihat bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Kita juga ikut serta dalam pelaksanaan pemilu itu untuk menjaga Kamtibmasnya. Kita juga mendukung dari teman-teman KPU, Bawaslu, kan gitu kan ya, untuk melaksanakan tugas secara profesional. Gitu. Yang kedua juga kita menjaga Kamtibmas wilayahnya supaya tidak terjadi konflik komunal. Betul. Apalagi konflik yang berkepanjangan, kan gitu. Kita berharap tidak terjadi konflik. Jangan sampai nanti gara-gara pemilu terjadi permusuhan. Kan gitu ya. Tujuannya pemilu kan memilih pemimpin yang baik. Betul. Siapa yang akan memimpin negara ini dan kita dukung memimpin negara kita itu. Oke, Bang. Gini. Kan kadang-kadang gelisah nih masyarakat Bang, menyaksikan money politik. Sebenarnya, ngapunten kita campur kalau bahasa Banyumasan. Sebenarnya polisi punya pemenang nggak sih nangkep sing bubur itu Bang? Kalau di pemilu, kalau pilkada kan memungkinkan itu. Iya. Kalau di pemilu
Kalau kita Atau kan pemilu kan biasanya dapat laporan ya, Iya. laporan dari Bawaslu biasanya, kan gitu dapat laporan dari Bawaslu. Kembalinya kita adalah pembuktian. Oke. Gitu. Diproses Gakumdu ya Bang? Diproses di Gakumdu. Gitu ya. Ya. Jadi polisi tidak serta-merta mengedepankan kewenangannya dia. Saya polisi loh, nah kan gitu ya. Tidak. Di sinilah ada fungsi juga peranan Gakumdu di situ. Ya, di sinilah kita harus kerjasama, sinergi dengan Gakumdu. Jadi nggak lagi tuh nanti polisi melaksanakan abuse of power di situ kan gitu ya. Ujarku ben kapok loh Bang. Ada membubur cekel-cekel. Ya sekarang mau ditangkap untuk ngapain kan gitu kan ya. Kan kita nangkap orang itu kan ada dasar. Gitu ya Bang. Kan tidak serta-merta orang itu ditangkap. Enggak, kan gitu kan ya. Gitu. Oke Bang. Ini kan kita kadang-kadang ini Bang. Problem saat ini itu kemungkinan salah satunya adalah terkait dengan money politik yang merajalela ya Bang itu. Proses Gakumdu tadi proses pembuktian ya. Saya kira ada terobosan enggak gitu ya. Tapi proses Gakumdu ya Bang. Untuk berita hoax Bang, itu di pemilu kemarin juga luar biasa itu. Selama ini yang dilakukan kepolisian untuk berita-berita hoax, berita-berita itu yang hoax itu Bang. Kalau berita hoax kan sudah ada bagiannya. Kami ada unit maupun tim cybercrime ya, untuk menindaklanjuti masalah hoax, baik itu mengintercept, baik itu sampai dengan ujung-ujungnya sampai kita cari di siapa pelakunya hoax ini, ya kan? Jangan sampai pemberitaan yang dilakukan secara hoax itu akhirnya berdampak negatif yang meluas kepada masyarakat. Oke, siap. Yang penting kondusif ya Bang, memastikan kondusivitas wilayah Bang. Oke Bang, yang menarik ini. Terkait pemilu, pengalaman tadi pemilu, ada nggak personal abang menyaksikan pemilu kemarin di 2019 adalah di Mabes, bukan di Polda ya? Di Polda Jateng saya. Ada pengalaman menarik terkait pemilu kemarin? Ya kalau menurut saya sih, ya karena ini kerjanya adalah kerja tim ya. Kita kerja polisi kan tidak kerja sendiri ya. Yang namanya intrik pasti ada. Yang namanya kerikil pasti ada. Tapi kita bersyukur kepada Allah ya kan, bahwa itu semua bisa kita lalui dengan aman dan damai. Kan gitu kan ya. Tidak terjadi abuse of power, kan gitu ya. Semua berjalan dengan baik. Kan? Sampai dengan selesainya kegiatan pemilu. Jadi kalau misalkan hal menarik, pemilu itu sangat menarik. Kalau kita cerita di sini nggak habis. Gitu kan. Cuman ya itu tadi kita ambil kesimpulan dari kegiatan pemilu 2019 ya kan, adalah kita bisa bekerja secara profesional, saling bahu-membahu, saling bersinergi. Tujuannya untuk negara Republik Indonesia. Betul Bang. Kemarin kan kita menyaksikan 2019 luar biasa tantangannya, ancaman terus Bang. Ya. Seolah-olah Indonesia terbelah itu ya Bang. Ya itu yang kita nggak boleh. Itu ya Bang. Ya. Biar bagaimanapun Indonesia harus tetap Republik Indonesia. Ya kita yang jaga, kita yang bangun. Kan gitu. Termasuk ini Bang. Kemarin kayaknya ada yang digeledah tuh Bang. Diduga teroris atau gimana Bang itu Bang? Kalau itu ya itu kan kami hanya mendukung saja. Gitu, ya. Ada di wilayah Banyumas itu mendukung kawan-kawan dari Polri. Ya kita hanya dukung, kita hanya bantu. Terus yang pelaksananya adalah dari mereka. Kita hanya membatasi ruang supaya masyarakat sekitar tidak terdampak. Ya, kalau bagaimana metode pelaksanaannya, kami juga nggak tahu. Ada metode, ya Bang? Iya, kita hanya diminta bantuan, tolong dilakukan pengamanan wilayah sekitar. Ya, hanya itu yang kita laksanakan. Oke, Bang. Termasuk sebenarnya ancaman demokrasi itu radikalisasi, anti pluralisme, kan, anti kebinekaan, keberagaman, gitu kan. Mungkin ada kiat khusus di Pak Bang Firman itu kelola biar Banyumas kondusif terkait dengan ancaman radikalisme tadi, gerakan anti pluralisme, anti
kebinekaragaman gitu, keberagaman gitu Bang. Kalau saya melihatnya begini, Bhinneka Tunggal Ika itu indah. Ya. Jangan kita rusak Bhinneka Tunggal Ika itu. Bagaimana caranya kita tidak merusak? Nomor satu, kita melaksanakan komunikasi secara intensif. Dengan komunikasi, ya mudah-mudahan semua hal yang sulit, semua persoalan bisa selesai dengan baik. Oke, komunikasi. Komunikasi, kan gitu ya. Yang kedua, ya selain komunikasi, kita harus bersinergi. Bersinergi. Ya, yang itu saya sampaikan tadi, adanya 3 pilar plus. Nggak boleh lagi ada namanya tindakan skeptis. Nggak boleh lagi terkotak-kotak. Dengan tujuan satu, bagaimana menjaga Kamtibmas, bagaimana tetap mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Itu, ya kan? Yang ketiga, kita jaga toleransi beragama. Ya kan? Norma-norma agamanya kita jaga. Karena dalam Undang-Undang Dasar pun, ya, negara sudah mengatur. Ya, pasal 29 jelas itu Undang-Undang Dasar, kan gitu ya. Nah, makanya oleh sebab itu jangan lagi kita terkotak-kotak. Ya. Cintailah Indonesia yang indah ini dengan keberagamannya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Gitu. Kalau ada kelompok ngeyel Pak, yang ngeyel terhadap tadi itu tidak mau terima keberagaman lalu radikal yang dilakukan polisi menurut termasuk Bang Firman kalau memandang ini kami ya tidak menyentuh secara langsung ya, itu sudah ada tugas daripada kawan-kawan kami di Mabes Polri ya dengan program deradikalisasi. Ada ya Bang? Ada program deradikalisasi. Kalau di Polres? Kalau di Polres kita hanya kita hanya tindakan persuasif saja. Ya. Kan? Biar bagaimanapun suka nggak suka ya, itu mereka saudara-saudara kita juga, warga Banyumas juga, kan gitu ya, keluarga kita juga. Oke, tetap persuasif ya Bang, komunikasi, ya. Dibangun komunikasi, persuasif gitu Bang. Gitu ya, tetap dilakukan setup ini ya Bang. Iya, emang mereka orang asing kan bukan. Mereka hidup di Banyumas juga. Kita sama-sama tinggal di Banyumas. Kita hidup berdampingan, kan gitu. Oke Bang, ini kita masuk sesi terakhir. Terkait di Banyumas, kira-kira Bang Firman betah suasana Banyumas? Enak kok tinggal di Banyumas kan. Nah, ya, kita kan di sini kan, kalau harus. Nah, itulah di Banyumas ini kan kekerabatannya tinggi. Betul ya. Bang. Jangan kita rusak kekerabatan kita. Hanya karena kepentingan tertentu. Ya, justru dengan kekerabatan ini, ayo kita saling bahu membahu. Ayo kita saling asih asuh. Kan kita bangun, kita jaga, kita bangkitkan Banyumas ini. Ya kan? Saya bukan orang Banyumas asli, saya pendatang di Banyumas, saya aja cinta sama Banyumas. Masa yang orang Banyumasnya nggak mau? Kan begitu kan? Berarti AB ya Bang, anak Banyumas Bang. Nah. AB. Apa juga AB kan? Anak Bugis. Ya kan? AB nyebrang pulau. Kan? Oke Bang, terima kasih Bang. Terakhir untuk Sedulur Kami Banyumas, perbincangan ini sudah mendekati akhir. Kita persilahkan Bang Firman untuk istilahnya closing statement Bang, atau mungkin apa yang mau disampaikan ke seluruh Banyumas, seluruh KP Banyumas. Kalau saya bisa menghimbau, ya kan, menghimbau kepada seluruh saudara-saudara saya yang ada di Banyumas. Yang jelas, mari sama-sama kita saling mengeratkan tangan, saling bahu membahu, ya kan, saling jaga, ya kan, saling asih asuh. Bagaimana kita menjaga Banyumas ini, bagaimana kita membangun Banyumas ini, apalagi dalam masa pandemi. Ya, kita tekan pandemi ini, sama-sama lah. Jangan hanya pandemi ini ditekan oleh polisi saja,
atau dari rekan-rekan TNI saja, atau yang tadi yang pusing tuh Pak Bupati itu, kasihan tuh Pak Bupati itu kan. Nah, nggak bisa ya. Bagaimana kita menjaga Banyumas ini, bagaimana menyehatkan Banyumas ini, bagaimana membangun Banyumas ini adalah tugas dan kewajiban kita bersama. Ayo kita bangun, ayo kita jaga, ayo kita sehatkan. Sukses untuk Banyumas. Oke, terima kasih. Seluruh KPU Banyumas, demikian tadi bincang kami dengan Bapak Kapolresta Banyumas, sosok komandannya luar biasa, dan ini ngomong juga sama anggotanya katanya tadi, banyak anggota yang laporan bahwa Bang Firman sosok di tegas juga ngomong Bang Firman. Oke, semoga karir Bang Firman semakin moncer, sehat selalu. Amin. Dan bisa istiqomah bulan Ramadan. Oke, dan seluruh KPU Banyumas, demikian tadi bincang kami. Tentunya seluruh KPU Banyumas bisa menyimak bahwa ada pendekatan yang lebih humanis saat ini, lebih mengedepankan komunikasi, persuasif, dan tentunya dalam bingkai untuk menjaga kondisivitas wilayah baik Banyumas maupun Indonesia, gitu ya Bang. Iya. Terima kasih Bang, sampai jumpa di lain waktu. Tos lagi kita. Ya, untuk Banyumas hebat. Oke, Banyumas hebat. Iya, Mantap. Ada tagline khusus nggak Apanya? di Polresta Banyumas untuk Banyumas? Apa Banyumas better, apa Banyumas apa kalau di Polresta apa Bang? Ya jangan dong, masa kita nanti dualisme. Ah, dong. gitu. Kalau Kalau Banyumas katanya Pak Bupati kan Banyumas better. Kalau Polresta? Ya enggak, kita ikut. Ah gitu. Gak boleh dong, nanti dibilang dualisme. Ah, nanti, gitu. kan, gitu kan. Terima kasih. Ya, Banyumas better Oke, tetap Banyumas kan begitu better. kan. Terima kasih seluruh KPU Banyumas. Saya Imam Arif Setiati selaku host, akan kita berjumpa lagi di lain waktu di dialog tokoh selanjutnya. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa saksikan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Bersama saya, Komisaris Besar Polisi Muhammad Firman Lukmanul Hakim, Kapolresta Banyumas, di channel YouTube KPU Banyumas. Banyumas hebat.